Baik, sahabat dan pemirsa podcast Pasbar, Dialog Tanpa Batas kembali ya setelah break tadi ataupun istirahat sejenak ya. Dan tentunya masih bersama Kalaksa BPBD Pasaman Barat Bapak John Edward. Oke Pak, tadi kita sudah bahas dan kita ulas sejenak tadi Pak ya, atau sedikit terkait dengan bantuan korban gempa yang terfokus kepada bantuan rusak berat ini Pak. Tadi kan kita sudah bahas Pak tentang jenis bantuan yang didapatkan. Tentu secara angka nih Pak, ada nominal gitu Pak. Sebenarnya berapa yang didapatkan Pak oleh korban gempa ini untuk kategori rusak berat Pak? Ya, sesuai dengan anggaran yang disampaikan kepada kita oleh BNPB dengan menggunakan dana siap pakai tahun 2022, itu per unit rumah rusak berat itu diberikan bantuan stimulan sebanyak 50 juta rupiah. 50 juta rupiah. 50 juta rupiah. Oke. Per unitnya. Per unitnya Pak ya. Ya. Walaupun nanti misalnya si korban yang terkena dampak bencana ini Pak membangun lebih dari 50 juta misalnya biaya yang dikeluarkannya. Iya. Tentu BPBD hanya menanggung 50 juta rupiah tadi. Rupiah. Oke. Baik sahabat, kita lanjutkan ya pembahasan kita di sore hari ini. Selanjutnya Pak, tentu ada prosedur, ada tata cara yang harus dilakukan oleh BPBD dalam penyaluran bantuan ini Pak. Tentu ada namanya seleksi, mungkin ada prosedur, baik itu dari pencairan sampai dengan pelaksanaan gitu Pak. Bisa dijelaskan Pak, bagaimana prosedur-prosedur yang dilakukan oleh BPBD dan juga tentu bisa menjadi informasi nih Pak bagi masyarakat yang tentu bertanya-tanya, kenapa saya masih terkendala di sini gitu. Mungkin itu salah satu pertanyaan masyarakat gitu Pak. Oke, siap. Terkait dengan prosedur penyaluran bantuan ini, karena kita mengacu kepada Perka BNPB dan juknis pelaksanaan bantuan ini, kita dengan prosedur bagaimana kita sampaikan berikut ini. Pertama, bantuan stimulan perbaikan rumah rusak berat tersebut kita berikan kepada masyarakat korban bencana yang namanya tercantum dalam keputusan Bupati tentang penetapan rumah rusak berat yang terdampak bencana alam gempa bumi Kabupaten Pasaman Barat tahun 2022, yang telah direview oleh aparat pengawas internal pemerintah APIP, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan disepadankan dengan data kependudukan dan catatan sipil Pasaman Barat. Selanjutnya diverifikasi dan divalidasi kembali oleh tim teknis pemerintah Kabupaten Pasaman Barat sebelum dilaksanakan pemberian bantuan tersebut. Selanjutnya, penyaluran dari rekening BPBD ke rekening masyarakat yang dilakukan dalam satu tahapan 100%, dan proses pencairan dilakukan dengan tahap 1, tahap 2-nya atau lebih. Jadi ada satu tahap gitu, saja, ada 2 tahap, ada dengan 3 tahapan. Proses pencairan dengan persyaratan pencairan sesuai dengan petunjuk teknis yang sudah ditetapkan. Pencairan dilakukan dengan mekanisme pembukaan blokir pada rekening yang bersangkutan, yang rekening masing-masing penerima bantuan tersebut. Ya, bantuan sesuai dengan jumlah yang direkomendasikan oleh BPBD. Jadi artinya tadi, satu tahap 1 misalnya dia siap 30%, kita cairkan 30%, uangnya ditarik langsung oleh si yang bersangkutan ke bank, dalam hal ini Bank BRI. Begitu selanjutnya tahap 2-nya begitu sampai tahap 3. Ada juga tahapnya 1 tahap saja selesai. Bagaimana itu Pak? Bentuk yang itu bentuknya seperti yang di aplikator. Aplikator membangun dan dia mempertanggungjawabkan pekerjaan itu sampai selesai 100%, baru dia minta dibayar, diganti lagi pembiayaannya tersebut
sebanyak 50 juta. Dan itu atas persetujuan dan pemberkasan administrasinya dilengkapi dengan persetujuan oleh si penerima bantuan tersebut. Tadi, Pak, ya. Jika kerjasama dengan, ada juga dengan kerjasama dengan toko. Ya. Dari rekening masyarakat mentransfer anggarannya pembelian bahan dengan ke toko, ke rekening toko. Langsung ke rekening tokonya, Pak. Oke. Dan ada juga upah lagi ya. Iya. Upah ditarik langsung oleh si penerima bantuan tersebut. Jadi ada kerjasama dengan toko, ada mandiri langsung, ada juga dengan aplikator. Aplikator tadi, Pak. Jadi untuk pelaksanaan bantuan tersebut, terdiri dari yang pertama tahap persiapan, yaitu menyiapkan kelengkapan administrasi. Oke. Jadi apakah itu administrasi dengan sistem swakelola mandiri, ya kita siapkan dengan administrasinya, dicocokkan dengan data kependudukan, data si penerimanya, apakah ini datanya sudah sesuai dengan SK yang sudah ada. Selanjutnya dibuatkan pemberkasan. Kita kan juga dalam pelaksanaan ini kan didampingi oleh tim fasilitator lapangan dan juga tim teknis dari OPD teknis lainnya seperti Perkim dan PUPR. Selanjutnya tahap penyaluran dan pencairan bantuan. Itu ada semacam pemeriksaan pekerjaan. Ketika si tim fasilitator menyatakan dengan si penerima rumahnya sudah dapat dibayar, sudah bisa dilakukan pemeriksaan, tim teknis turun ke lapangan untuk mengecek ke lokasi tersebut, mengecek, mengukur, memverifikasi sesuai apa tidak dengan kategori dengan pekerjaan yang sesuai dengan RAB-nya tadi, perencanaannya tadi. Kalau sudah disampaikan ke BPBD. BPBD memberikan rekomendasi pencairan anggaran kepada Bank BRI. Bank BRI. Setelah kita berikan rekomendasi pembukaan rekening, pembukaan blokir rekeningnya, itu BRI mengucurkan anggaran tersebut, membukakan rekeningnya, dan si penerima sudah dapat menarik dana tersebut sesuai dengan yang kita rekomendasikan tersebut. Apakah itu di tahap 1, tahap 2, tahap 3 gitu, Pak, ya? tahap 3-nya. Dan selanjutnya administrasi kita kumpulkan, kita lengkapi semuanya, kita sinkronkan dengan Bank BRI, karena kita secara administrasi fisik, secara keuangannya tentu Bank BRI membuatkan laporan pertanggungjawaban nantinya. Bank BRI yang membuatkan. Kita bersama dengan Bank BRI membuatkan pertanggungjawaban kegiatan tersebut untuk disampaikan ke BNPB yang mempunyai anggaran tersebut. Demikian. Baik, Pak, sangat cukup jelas ya informasi yang Bapak sampaikan, bahwa sebenarnya ada beberapa tahap, Pak ya. Ada yang 1 tahap, ada yang 3 tahap, dan bahkan ada yang secara mandiri. Gitu, Pak ya, pengerjaannya. Dan sejauh ini, Pak, yang sebagaimana kita ketahui bahwa pelaksanaan pembangunan rumah rusak berat ini kan sudah dilaksanakan, betul, Pak. Betul. Sebenarnya data realnya, Pak, berapa yang masuk kategori rumah yang dikategorikan rusak berat gitu, Pak? Jumlahnya gitu, Pak. Iya. Dari awal itu dulu setelah pendataan yang dihimpun oleh Bapeda waktu itu, yang kita ajukan, di SK-kan oleh Bupati
sebanyak 1.212 unit. 1.212 unit. Setelah itu verifikasi, Turun ke lapangan. bukan, diverifikasi oleh inspektoratnya BNPB Iya. secara administrasi, itu banyak terdapat kesalahan apa segala macam, itu menjadi 1.111. Itu kita rubah, ada perubahan SK menjadi 1.111 SK bupatinya. Terus setelah itu berjalan beberapa bulan setelah itu turun perintah lagi untuk verifikasi ulang ke lapangan oleh BNPB. Iya. Makanya di waktu itu selama mungkin lebih kurang 6 bulan terhenti pelaksanaan kita, pelaksanaan pembangunan ini. Karena tim fokus untuk verifikasi Data ke lapangan per satu unit per unit rumah yang dikunjungi. Per lokasi rumah tersebut yang akan kita bantu. Makanya setelah itu vakum untuk pembangunan proses pembangunannya. Jadi dengan tahapan verifikasi ulang itu selesai sekitar bulan November 2023 itu selesai pendataan, diusulkan kembali SK Bupati. Iya. Terdapatlah beberapa unit rumah yang 1.111 itu menjadi turun status, kayak rusak sedang, kayak rusak ringan, dan ada juga yang tidak ketemu rumahnya, ada juga yang ganda, ada juga yang tidak rusak. Gitu. Tapi masuk kategori rusak berat. Di waktu itu masuk kategori rusak berat. Tapi setelah dilakukan verifikasi kembali di lapangan secara teknis oleh tim teknis waktu itu, maka yang tetap menjadi rusak berat itu 844 unit rumah. 844 unit. Sebanyak 267 unit rumah itu ada terdiri dari pertama 119 unit itu turun status ke rusak sedang, 89 unit ke rusak ringan, tidak rusak 17 unit, dan data bermasalah 19 unit. Bermasalah ini mulai berbeda NIK dan KK, tidak dapat terpenuhi unsur-unsur administrasinya. Yang selanjutnya data ganda sebanyak 11 unit. Ganda ini ada di satu rumah itu terdapat SK suami, dan satu rumah itu juga ada SK istrinya. Jadi tentu satu di antara keduanya yang dipilih, yang dapat gitu kan. Selanjutnya tidak dapat teridentifikasi. Artinya tidak ada foto awalnya bahwa saya dinyatakan itu rusak berat, mana fotonya gitu kan, tidak ada waktu itu. Termasuk yang tidak ditemukan, malah ada yang tidak ada ketemu rumahnya. Jadi masih ada di dalam 1.111 itu. Katanya dia termasuk korban, namun setelah dicek ke lapangan, tidak ada, rumahnya nggak ada. Rumahnya nggak ada. Ada juga yang katanya rumahnya rusak berat, mana fotonya dia tidak dapat menampilkan itu. Nah, itulah kira-kira verifikasi ulang yang diperintah oleh BNPB waktu itu dilakukan oleh tim teknis. Sehingga mengerucutlah saat ini. Sehingga jumlah yang ditanggung oleh BNPB sekarang itu hanya 844 unit rumah yang termasuk kategori rusak berat. Itu dengan bantuan stimulan yang jumlahnya 50 juta rupiah. Tadi gitu. Baik Pak, tadi kan setelah data awalnya tadi 1.200 menjadi 1.100 bahkan menjadi 800 sekian untuk saat ini gitu Pak. Dan dari tahap awal setelah verifikasi atau validasi tadi Pak,
Ini kan verifikasi kedua ini Pak ya. Iya. Setelah verifikasi kedua tentu dilakukan pembangunan. Pembangunan. Sampai saat ini Pak, sudah berapa jumlahnya Pak yang dibangun oleh BPBD gitu Pak? Oh ya, alhamdulillah sampai saat ini memang terkesan memang dari masyarakat yang menunggu tentu terkesan lambat ya. Iya. Memang betul kami merasakan itu keresahan dari masyarakat. Memang wajar-wajar sajalah yang Iya. namanya masyarakat tentu sebagai korban namanya tentu butuh segera Ingin mungkin cepat gitu ingin Pak ya. cepat ya. Sementara kita pelaksanaan ini tentu ada prosedur Iya. yang perlu Harus kita jalankan. Iya, betul. Dari jumlah rumah yang rusak berat sebanyak 844 tersebut, progres kemajuan kita sekarang dalam pelaksanaan ya. Pertama, rumah yang sudah selesai itu sudah 637 unit. Oke, berarti sudah banyak Pak ya. Sudah 637 unit itu sudah 100%. Dan sudah dihuni gitu. Sudah dihuni ya, oleh si penerimanya. Iya. Sudah dihuni oleh si penerimanya. Kalau secara persentase itu sudah 74,5%. 75,5%. Oke. Selanjutnya proses pencairan dalam tahap pencairan Tahap-tahapan ini, ini, Pak, ya. dalam tahapan pencairan ini 57 unit lagi. Nah, kalau sudah selesai ini masuk dia tahap 3 lagi. Iya. Dan yang sudah sampai tahap 3 untuk sampai 100%-nya nih lagi ya. Tinggal hanya 130 unit lagi. Oke. Tahap 1, tahap 2-nya sudah selesai, cuma hanya tahap 3 penyelesaian dari 100%-nya. Oke, untuk mendapatkan 100% selesai gitu Pak ya. Selesainya. Ya. Ada juga dalam proses tahap 1. Oke. Baru dimulai. dalam istilahnya pemberkasan. Pemberkasan. Berapa jumlahnya itu Pak? Itu sebanyak 15 unit lagi. Itu karena ada kendala-kendala Di lapangan ya, gitu di Pak ya. lapangan lah, tidak non teknis sebenarnya. Seperti dia pindah lokasi rumah runtuhnya di Titik sini A misalnya gitu Pak ya. Tetapi dia tidak mau bangun di sini lagi dan dia minta pindah ke sini. Tetapi ada juga yang pindahnya belum selesai administrasi dokumen dari pengesahan lokasinya. Lokasi tadi gitu. Jadi kita perlu mungkin kalaupun ada nanti sertifikat itu tidak masalah lagi. Tapi ada juga yang dengan keterangan dari pihak-pihak yang terkait untuk menerangkan bahwasanya itu Benar, hak dia ya. benar adanya hak dia di situ. Itu saja sebenarnya yang menjadi kendala sekarang karena pindah lokasinya itu di situ tidak bisa dibangun rumahnya lagi karena mungkin di tepi sungai. Iya. Ada juga yang Dekat perbukitan gitu dekat mungkin, Pak ya. rawan Iya. bencana secara kasat mata ya. Iya. Seperti di tebing sungai tentu dengan biaya tinggi tidak juga cukup dengan untuk melakukan pembangunan. nilai 50 juta itu tidak dapat dilakukan. Tentu dia dengan dengan inisiatif minta pindah lokasi. Kita bolehkan sesuai dengan juknisnya sudah dapat itu kita kita lakukan itu. Baik. Demikian. Berarti sejauh ini Pak terkait dengan pembangunan rumah rusak berat itu sudah bisa dikatakan 75% selesai Pak ya. 75% Oke, berarti hanya selesai. tinggal beberapa unit lagi rumah warga yang belum diselesaikan. Tentu kita berharap nih Pak warga juga bersabar, tetap mengikuti prosedur yang telah diberikan baik itu dari BPBD, baik itu mungkin dari pemerintah daerah gitu Pak ya. Dan tentunya Pak ada kendala-kendala yang dihadapi di lapangan itu Pak. Mungkin nanti di sesi ketiga ini Pak, Bapak bersedia bercerita ini Pak. Mungkin apa kendalanya, mungkin ada dari masyarakat atau dari tokoh-tokoh atau bagaimana gitu Pak yang menyebabkan bisa terkendala dalam pencairan ataupun pelaksanaan pemberian bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak gempa bumi. Kita akan kembali setelah beberapa pesan.